Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Minggu 25 Agustus 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Pembacaan terdapat pada Efesus 5 ayat 20-33. Efesus 5 ayat 20-33. Ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Dalam segala sesuatu, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dan cenderung tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah kasih mendahulukan yang lain. Dunia hari ini mengutamakan kompetisi. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu. Bahkan gereja sekalipun menjadikan lomba sebagai cara untuk terus memikat orang datang ke gereja. Padahal lomba membuat kita menyaingi yang lain. Tentu saja ini hanya lomba, namun ini semakin mempertegas bahwa dunia hari ini adalah dunia kompetisi. Apa kata firman Tuhan tentang ini? Bacaan ini seringkali dibacakan dalam ibadah perkawinan. Lalu bagaimana merenungkan teks ini tanpa harus dalam ibadah perkawinan? Penggalan bacaan dimulai pada ayat yang ke-20 untuk melihat secara utuh maksud dari ayat 22-23 tentang relasi istri dan suami. Ayat ke-20 dimulai dengan perintah untuk saling merendahkan diri. Tindakan tersebut menasihatkan untuk saling mendahulukan yang lain. Perintah untuk menundukkan diri pada dasarnya berarti mendahulukan yang lain. Allah sendiri telah menjadi contoh itu. Ia telah mengikat kita satu sama lain hingga tidak ada seorang pun yang dapat menghindari ketundukan di dalam ketekunan satu sama lain. Kasih Allah mewarnai sehingga tidak ada kekerasan dan penghancuran di sana. Tunduk kepada sesama dalam rangka kasih Allah berarti kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus.
yang mengurai pribadi yang ganas karena dosa, sehingga kita tidak menolak untuk memikul kuk, merendahkan kesombongan sehingga kita melayani sesama kita. Mari kita hidup mendahulukan yang lain, karena dengan itu kasih semakin hari semakin besar. Dunia membutuhkan kasih yang tidak kompetitif. Kompetisi hanya akan membuat kita mengalahkan yang lain, akan tetapi kasih membesarkan kasih bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, 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 amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.